itu asapnya. Astagfirullahaladzim. Video amatir merekam saat kepulan asap tebal memenuhi ruangan di dalam Mall Living World, Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di saat yang sama, ratusan karyawan dan pengunjung panik berhamburan untuk menyelamatkan diri dari dalam mall. Sejumlah karyawan yang terjebak kepulan asap langsung dievakuasi ke dalam ambulan untuk segera mendapatkan penanganan. Diduga kebakaran itu terjadi dari lantai 3 dan kepulan asap menyebar ke seluruh ruangan gedung mal. Beruntung api berhasil dipadamkan petugas setelah 30 menit kemudian. Sumber api dari satu room karaoke, tapi belum bisa dipastikan. Di titik itu kita teliti dulu. Ya, dipastikan kemungkinan korsleting listrik. Untuk mempercepat pengeluaran asap, petugas damkar mendatangkan blower. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Adu jotos antara pedagang dan wakil bupati nyaris mewarnai penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Kejagung menetapkan 3 tersangka baru kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah seorang tersangka TB, Direktur Pemberitaan JAK TV. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Apania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai kericuhan. Ya, sejumlah pedagang mengamuk hingga nyaris adu jotos saat diimbau masuk ke dalam area pasar. Penertiban pedagang kaki lima di luar Pasar Modern Unit 2 Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung diwarnai kericuhan Senin siang. Kericuhan terjadi saat Wakil Bupati Tulang Bawang, Hankam Hasan, meminta sejumlah pedagang yang berjualan di bahu jalan dan area parkir untuk masuk ke dalam pasar. Namun sejumlah pedagang mengamuk dan menolak untuk direlokasi ke dalam pasar hingga terlibat cekcok dan nyaris adu jotos. Beruntung kericuhan tidak berlangsung lama dan dapat direda oleh petugas TNI Polri yang berjaga di lokasi kejadian. Jangan takut dengan siapapun, saya di belakang bapak-bapak sekalian. Mau sampai mana mereka saya kejar. Ya. Tapi itu kondusif. Kondusif, harus kondusif. Ya, harus. Oke. Ini negara nggak boleh kalah dengan siapapun. Ya. Membela kebenaran siap-siap mati. Penertiban ini dilakukan lantaran pedagang kaki lima dianggap mengganggu kenyamanan lantaran berjualan di bahu jalan. Sebelumnya pihak pemerintah Kabupaten Tulang Bawang telah memberikan teguran lisan maupun tertulis agar para pedagang kaki lima masuk ke dalam area pasar. Sebenarnya kita sudah bersosialisasi hampir 1 bulan sampai 1,5 bulan. Sudah kita sampaikan baik secara administrasi, lisan, surat edaran, rambu-rambu. Sebenarnya mereka sudah sepakat mau masuk ke dalam, tapi ternyata mereka mungkin mencoba-coba lah. Emang nggak semuanya nurut, tapi biasalah manusiawi, ada yang mencoba-coba. Tapi alhamdulillah, insya Allah ke depan mulai dari hari ini sampai besok dan seterusnya tidak ada lagi yang berdagang luar, dan itu kan kita jaga. Penertiban ini akan terus dilakukan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan di kawasan Pasar Unit 2. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi, iNews melaporkan.
Kejagung menetapkan 3 tersangka baru kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah seorang tersangka TB, Direktur Pemberitaan JAK TV. Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama, tersangka MS. Yang bersangkutan selaku advokat dengan surat penetapan tersangka nomor 21 tanggal 21 April 2025. Yang kedua, tersangka JS. Yang bersangkutan sebagai dosen dan advokat berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 29 tanggal 21 April 2025. Yang ketiga, tersangka TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV berdasarkan surat penetapan tersangka nomor 30 tanggal 21 April 2025. Adapun hasil pemeriksaan terhadap para saksi dan para tersangka yang sebelum ditetapkan sebagai saksi, yang bersangkutan juga sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa sebagai saksi, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara akuo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAK TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Pemirsa, kabar duka datang dari Vatikan. Pemimpin tertinggi umat Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus meninggal dunia di Vatikan pada pukul 7:35 Senin pagi waktu setempat. Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhir pada usia 88 tahun. Sebelumnya Paus sempat dirawat pada Februari 2025 lalu karena menderita penyakit pneumonia ganda.
Dalam momen terakhirnya, Paus sempat hadir di akhir acara Misa Paskah di Vatikan. Meski tidak memimpin ibadah Misa Paskah, namun Paus hadir untuk menyapa umat Katolik dan memberikan berkat dan pesan 2 kali setahun yang dikenal sebagai Urbi et Orbi atau kepada kota dan dunia. Paus tidak memimpin Misa Paskah tahun ini dikarenakan perintah dokter yang membatasi beban kerjanya. Pesan Paskah Paus Fransiskus diwakilkan oleh Uskup Agung Gereja Katolik Diego Ravelli. Dalam pesan tersebut, Paus menyoroti konflik berlanjut antara Israel dan Palestina. Ia menyebut situasi di Gaza dramatis dan menyedihkan, dan menyerukan perdamaian untuk menghentikan perang di Gaza dan membebaskan seluruh sandera. Pemirsa, Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia tersebut dinyatakan wafat pada pukul 7:35 waktu setempat. Dan berikut keterangan lengkap dari pihak Vatikan. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Momen terakhir Paus Fransiskus menyapa umat di lapangan Santo Petrus setelah Misa Paskah dan menyerukan dunia mengakhiri konflik Palestina-Israel. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.